Assalamualaikum. Yo guys, malam ini di teras rumah gue lagi hujan deras banget di Aceh. Jam segini biasanya gue rebahan scroll IG, tapi malah mikirin. Kalau Dajjal muncul sekarang, dia bakal nawarin apa? Wifi unlimited, tambah kuota TikTok selamanya. Atau villa di Pantai Sabang gratis? Hehehe, tapi serius bro. Ini fitnah terbesar dari Adam sampai kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang, lebih serem dari apapun. Bukan yang viral di TikTok Dajjal lagi live di Palestina, tapi yang beneran dari hadis Syahih. Malam ini gue ajak lo tongkrongan bahas si Dajjal laknatullah dari nol sampai akhir. Jangan skip ya. Nanti lo ketinggalan cara survive. Bentar, lo bayangin lagi. Rebahan scroll IG, tiba-tiba notif Dajjal followed you. Lo follow back nggak? Hahaha. Atau kalau dia DM nawarin surga palsu, lo blok atau reply? Serius nih, malam ini kita bahas detailnya, biar lo nggak kena tipu. Siap gaspol? Bro, Dajjal ini sebenarnya siapa? Dia manusia beneran dari Bani Adam. Yahudi, mandul, gak punya anak. Bukan AI atau sistem kapitalis doang. Dari hadis Syahih Muslim, ada cerita epik dari Tamim Ad, dari orang Kristen yang masuk Islam. Tamim lagi sailing di laut. Kapalnya karam karena badai gila. Dia dan teman-teman nyangkut di pulau aneh. Di pulau itu ada makhluk aneh bernama jasasah kayak binatang liar, berbulu lebat, bilang masuk gua sana, ada orang nunggu loh. Tamim masuk gua gelap. Ketemu cowok gede. Dirantai. Rambut gondrong keriting, badan gede, lagi dirantai ribuan tahun. Itu Dajjal, dia ngomong. Aku Al-Masih. Gue bakal keluar pas dunia chaos. Gue bikin orang percaya. Gue Tuhan. Lalu dia tanya Tamim, soal pohon kurma Baisan bakal nggak berbuah lagi. Danau Tiberias bakal kering. Mata air Zugar hilang semua prediksi kekacauan akhir zaman. Dajjal bilang, dia nunggu izin Allah buat keluar. Dan dia nggak bisa masuk Mekah Madinah. Bayangin bro, Dajjal udah dirantai ribuan tahun. Mungkin lagi binge watching Netflix, tapi nggak bisa skip iklan. Pas keluar, langsung jadi selebgram akhir zaman. Hehehe. Kenapa cerita ini penting? Karena bukti dari hadis Muslim, bahwa Dajjal udah ada dari dulu, nunggu waktu chaos. Lo pikir, apa yang bikin dunia chaos sampai dia bisa muncul? Agama melemah, ilmu mundur. Orang sibuk scroll TikTok, relate nggak sama sekarang? Apa tanda-tanda sebelum muncul si Dajjal ini? Sebelum Dajjal besar muncul, ada tanda-tanda kecil yang gila. Dari hadis Syahih Muslim. Paceklik 3 tahun. Tahun pertama hujan kurang 1/3. Tahun kedua kurang 2/3. Tahun ketiga, total kering bumi nggak subur, langit nggak hujan. Ilmu agama dicabut. Banyak pendusta ngaku nabi. Dajjal kecil, ada 30 orang. Chaos, dunia, perang, harta melimpah. Tapi orang bingung. Mau sedekah ke siapa? Bayangin, lo lagi di pasar beli beras, tapi harga naik gila karena bumi nggak subur. Atau ada influencer ngaku gua nabi baru, follow gua dapat surga. Kayak Dajjal kecil yang lagi viral. Hadis bilang 30 pendusta. Sebelum yang besar lo pikir, di 2026 ini, udah ada berapa yang mirip? Zaman sekarang, orang gampang percaya deepfake. Gimana kalau ada yang beneran bisa bikin surga palsu? Ini ujian bro. Lo udah lihat tanda kayak gini belum? Ini gua kasih tahu ciri fisiknya. Nah, ini bagian yang bikin orang takut, tapi harus tahu, biar nggak kena tipu. Dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Dajjal pendek. Afhaj jalan mengangkang kayak lagi ngedrift skuter, rambut keriting gondrong, dada lebar, kulit kemerahan. Mata kanan buta bukan cekung atau menonjol, tapi rata tertutup daging kayak buah anggur mengapung. Yang paling epik, di antara kedua matanya tertulis kafir dalam huruf Arab, cuma orang beriman yang bisa baca, baik bisa baca, atau buta huruf. Dari hadis Anas di riwayat Muslim, setiap mukmin bisa baca tulisan itu. Mata satu, tapi bukan pirate keren kayak di film atau Cyclops di Mobile Legend. Ini buta beneran, kayak filter Snapchat error total. Kalau dia live IG, viewers pada, kok ada caption aneh di kepala? Hai hihi, auto spoiler bro, kenapa ciri cacat ini? Biar gampang bedain. Tuhan lo nggak buta sebelah, nggak punya kekurangan. Dajjal penuh cacat, tapi kekuatannya tipu daya dari Allah buat uji iman. Dajjal muncul dari timur, antara Irak Syam, pas dunia lagi kacau. Awalnya ngaku nabi. Lalu Tuhan, dia keliling dunia 40 hari. Hari pertama kayak setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu,
Sisanya biasa cepet banget, bahwa surga sebenarnya neraka, dan neraka sebenarnya surga. Bisa turunin hujan, hidupin tanaman kering, nyembuhin buta, bunuh orang lalu hidupin lagi, tapi nggak bisa bunuh ulang. Dia kayak salesman, MLM level cultivator. Ikut gue, lo dapet surga, tapi itu ilusi. Bayangin lo lagi rebahan scroll, tiba-tiba dia di depan rumah, nawarin wifi unlimited, tambah duit nggak habis-habis. Pas ikut, neraka beneran! Dari hadis Bukhari. Api yang dia bilang neraka, sebenarnya surga dingin. Air yang dia bilang surga, sebenarnya api panas. Kenapa banyak percaya? Karena dunia susah, orang haus keajaiban, relate nggak sama zaman sekarang penuh tipu daya. Banyak netizen plus 62 salah paham. Dajjal itu sistem kapitalis. AI, dolar AS, vaksin, deep state, atau bahkan LGBT, atau modernisasi, padahal hadis Syahih bilang, dia manusia Yahudi, mandul, mata satu, dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Ada yang bilang Dajjal itu ChatGPT bro. Kalau gitu, gue udah chat sama dia tiap hari. Hehehe. Hehehe. Jangan asal label. Antara malah lengah sama yang beneran muncul. Hadis jelas. Manusia nyata. Bukan konspirasi doang. Salah paham kayak gini, bikin orang gak siap. Lo setuju nggak? Bentar bro. Sebelum kita lanjut ke nasib akhirnya, yuk kita bayangin bareng, kalau Dajjal muncul di tahun 2026 ini, gimana ya bentuk fitnahnya? Dia kan keliling dunia 40 hari. Hari pertama aja panjangnya kayak setahun penuh. Bayangin, hari itu lo bangun pagi. Dunia udah berubah total. Hujan turun pas dia minta. Tanaman kering hidup lagi pas dia sentuh. Lo lagi scroll TikTok, tiba-tiba FYP lo penuh video dia live. Yo, umat manusia, gue tuan baru nih. Mau surga? Like dan share dulu. Pasti langsung trending hashtag Dajjal Challenge. Followersnya meledak miliar dalam sekejap. Tapi lucunya, kekuatannya itu tipu daya doang. Dari hadis Syahih Muslim, dia bawa surga dan neraka palsu. Yang dia bilang, surga sebenarnya neraka panas. Yang dia bilang, neraka sebenarnya surga. Dingin, segar. Bayangin dia nawarin ke lo, bro, masuk neraka gue dulu yuk, biar lo tahu rasanya. Lo masuk, malah dapet es krim unlimited, tambah AC unlimited, dingin banget. Sampai lo bilang, wah, enak nih. Tapi yang ikut surganya dia, panas neraka beneran, gosong deh. Gokil kan? Kayak prank level dewa. Tapi kalau lo kena, abadi bro. Lalu, dia bisa bunuh orang, lalu hidupin lagi dari hadis Bukhari, dia ambil orang terbaik umat, bunuh di depan mata orang banyak, lalu hidupin sambil bilang, lihat nih, gue bisa hidupin mati. Orang itu hidup lagi, tapi langsung bilang, sekarang gue lebih yakin lo Dajjal. Hahaha, autoros balik. Tapi banyak yang tetap percaya, karena haus keajaiban dunia lagi susah, paceklik, perang, orang pada capek hidup. Dia nawarin ikut gue aja, gue bikin lo kaya, sehat, bahagia selamanya. Kayak salesman MLM, tapi punya power unlimited, yang beli malah masuk jebakan Batman. Lo pikir, gimana caranya? Orang gak kena tipu. Hadis bilang, kalau lo ketemu sungai yang dia bilang neraka, masukin kepala lo ke situ, dan minum karena airnya dingin banget. Itu sebenarnya surga. Yang dia bilang surga, jangan deketin. Karena panas. Gokil ya, ujian iman level hard mode. Mau percaya mata lo, atau pegang tauhid. Bayangin kalau lo lagi di situ, lo pilih yang mana? Minum dari neraka palsu, atau ikut kerumunan ke surga palsu? Hehehe, mikir dong bro. Dan jangan lupa, dia nggak bisa masuk Mekah sama Madinah, dijaga malaikat pedang terhunus. Jadi kalau lu lagi di sana, pas dia muncul, aman bro, autozone lindung. Tapi di luar itu, fitnahnya gila, banyak yang ikut karena Yahudi Asfahan, 70.000. Katanya dari hadis. Atau orang-orang yang imannya goyah. Lu bayangin kalau dia muncul pas lagi promo 11.11. Kayak promo Shopee, nawarin diskon surga 99% off. Pasti banyak yang check out tanpa baca deskripsi. Jangan sampai lo termasuk yang kena CO di neraka ya. Nah, dari semua ini, insight-nya apa? Fitnah Dajjal bukan cuma soal keajaiban, tapi soal hati lo. Lo lebih percaya apa yang lo lihat tipu daya, atau apa yang lo yakini tauhid? Lo pikir, kalau lo sekarang aja gampang kena tipu iklan palsu di sosmed, gimana kalau yang nawarin surga beneran palsu? Makanya, siapin dari sekarang baca Al-Kahfi. Doa tiap sholat, kuatin iman. Jangan nunggu dia DM lo baru panik. Akhirnya,
Nabi Isa alaihi salam turun di Damaskus, Menara Putih Timur. Kejar Dajjal sampai pintu Latbab Lud, dekat Yerusalem, bunuh dengan tombak bau amis nyebar jauh. Setelah itu damai 40 tahun, lalu angin dingin, ambil nyawa orang beriman. Cara survive. Baca surah Al-Kahfi, minimal 10 ayat pertama, atau akhir dari hadis Muslim. Barang siapa hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, dilindungi dari Dajjal. Doa tiap sholat setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, wa min adzabil kabri, wa min fitnatil mahya, wal mamat, wa min syar'i fitnatil masihid Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kuatin tauhid sekarang, jangan nunggu muncul baru panik. Bentar bro, sebelum kita bubar, gue mau minta tolong nih ke kalian semua netizen yang lagi nonton. Di Aceh kita sendiri lagi kena musibah banjir dan longsor parah pasca hujan deras ini. Banyak saudara kita kehilangan rumah, harta benda, bahkan ada yang meninggal dunia. Keluarga yang ditinggal pasti lagi berduka berat. Tapi semoga mereka diberi ketabahan luar biasa dari Allah. Yang lagi dalam masa pemulihan sekarang, rumah tertimbun lumpur, akses jalan rusak, semoga cepat pulih, bantuan datang lancar, dan hati mereka tenang. Gue minta doa kalian ya. Ya Allah, lindungi dan kuatkan saudara-saudara kami di Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Beri rahmat kepada yang meninggal, kesabaran buat keluarganya, dan kemudahan pemulihan buat yang selamat. Amin ya Robbal Alamin. Kalau lo bisa bantu lebih dari doa donasi, relawan, atau sekadar share info, itu juga bentuk iman lo yang lagi lo siapin buat hadapi fitnah besar kayak Dajjal. Kita saling ingetin ya, bro iman, kuat dimulai dari empati sekarang. Jadi bro, intinya fitnah Dajjal itu gede banget, tapi Allah kasih kita senjata yang jauh lebih kuat tauhid, Al-Quran, doa, dan iman yang kuat. Jangan nunggu dia muncul baru panik. Mulai dari sekarang aja, siapin hati lo. Baca Al-Kahfi rutin, amalkan doa perlindungan tiap sholat. Dan yang paling penting, pegang teguh kalimat La ilaha illallah. Yuk kita tutup dengan adab sunnah, biar konten ini diberkahi. Rasulullah SAW ajarin doa kafarat majelis ini, biar dosa-dosa kecil yang mungkin keluar selama kita ngobrol, termasuk ketawa-ketawa tadi, hehehehe, diampuni. Baca bareng gue ya, pelan-pelan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah, semoga Allah lindungi kita semua dari fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah lainnya. Amin ya Robbal Alamin. Oh iya bro, kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, tolong bantu gue nyebarin ilmu ini ya. Like dulu, biar YouTube tahu video ini bagus. Subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan tongkrongan akhir zaman selanjutnya. Share ke teman-teman lo yang perlu diingetin soal Dajjal, dan komen di bawah bagian mana yang paling bikin lo mikir keras malam ini. Atau lo paling takut bagian mana dari cerita Dajjal. Gue baca semua komen kok. Terima kasih udah nemenin gue sampai akhir. Selamat malam dari Aceh yang lagi hujan deras. Tetap kuat imannya bro. Wassalam.